Setelah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, timnas Indonesia kini mempunyai peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Begini hitung-hitungannya. Kemenangan dramatis atas Arab Saudi membuka peluang baru bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, seberapa besar peluang mereka untuk lolos? Simak perhitungan matang yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Erick Thohir bicara jujur tentang kemenangan perdana timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini pernyataannya. Kemenangan perdana timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa angin segar. Namun, apa kata Erick Thohir, Ketum PSSI, tentang pencapaian ini? Simak pernyataan jujur dan berkelas dunia dari sang ketua. Pernyataan aneh pelatih Arab Saudi usai timnas Indonesia kalahkan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang dia katakan? Setelah kekalahan mengejutkan dari timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya dia maksudkan? Temukan pernyataan aneh yang mengejutkan di sini. Marcelino Ferdinand tampil cemerlang di kemenangan timnas Indonesia, tapi ini reaksi berkelasnya yang membuat terharu. Menjadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi, Marcelino Ferdinand tidak terbuai dengan pujian. Bagaimana reaksinya yang rendah hati dan penuh kelas setelah pertandingan besar ini? Tonton video sampai selesai. Pernyataan luar biasa Shin Tae-yong usai kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Shin Tae-yong memberikan komentar penuh semangat dan keyakinan setelah timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi. Apa yang dia katakan tentang potensi besar timnas Indonesia di masa depan? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia melesat tajam di ranking FIFA usai kalahkan Arab Saudi 2-0, Indonesia lewati Malaysia. Setelah kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi, timnas Indonesia meroket di ranking FIFA. Apa artinya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Simak perubahan dramatis ini dan posisi terbaru Indonesia. 5 rekor luar biasa yang diciptakan timnas Indonesia usai kalahkan Arab Saudi 2-0, nomor 1 lewati pencapaian Vietnam. Kemenangan besar atas Arab Saudi membuka jalan bagi timnas Indonesia mencetak sejumlah rekor hebat. Apa saja pencapaian tersebut? Nomor pertama bahkan membuat Indonesia melewati Vietnam. Temukan rekor-rekor yang mengagumkan di sini. Media Malaysia takjub, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Indonesia mungkin lolos ke Piala Dunia 2026. Media Malaysia mengungkapkan kekaguman mereka atas kemenangan luar biasa timnas Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka begitu terkesan? Wasit Rustam Lutfullin diteriaki mafia usai pimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang terjadi? Setelah memimpin laga sengit antara timnas Indonesia dan Arab Saudi, wasit Rustam Lutfullin mendapat sorotan tajam. Beberapa pihak meneriakinya mafia. Apa yang membuat kejadian ini begitu kontroversial? Luar biasa. Clean sheet timnas Indonesia lawan Arab Saudi dipamerkan 3 kali oleh FC Dallas. FC Dallas memuji keberhasilan timnas Indonesia dalam menjaga clean sheet saat mengalahkan Arab Saudi. Keberhasilan ini bahkan dipamerkan 3 kali oleh klub asal Amerika Serikat tersebut. Simak apa yang membuat mereka terkesan. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Setelah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, timnas Indonesia kini mempunyai peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Begini hitung-hitungannya.
Kemenangan dramatis atas Arab Saudi membuka peluang baru bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, seberapa besar peluang mereka untuk lolos? Simak perhitungan matang yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Koleksi poin timnas Indonesia saat ini sama persis dengan Cina yang berada di posisi kelima. Namun timnas Indonesia sedikit lebih unggul karena selisih gol mereka lebih baik, yakni negatif 3 hingga 3 negatif 10. Di bawah kedua tim, Bahrain menghuni posisi ke-6 dengan raihan 5 poin. Lalu bagaimana sebenarnya peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Untuk mengejar posisi 2 besar yang otomatis meloloskan mereka ke babak selanjutnya, timnas Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan 9 poin dari 4 pertandingan yang tersisa. 9 poin tersebut bisa diraih dengan cara menghadapi Australia di kandang mereka pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025, serta menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Namun, jika timnas Indonesia lebih memilih untuk mengejar posisi 4 besar, yang juga membuka peluang untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka diprediksi hanya membutuhkan tambahan 6 poin dari 4 pertandingan sisa. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia mampu meraih hasil maksimal di laga-laga sisa ini? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Erick Thohir bicara jujur tentang kemenangan perdana timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini pernyataannya. Kemenangan perdana timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa angin segar. Namun, apa kata Erick Thohir, Ketum PSSI, tentang pencapaian ini? Simak pernyataan jujur dan berkelas dunia dari sang ketua. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan ucapan selamat yang hangat kepada timnas Indonesia setelah kemenangan penting mereka atas timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat kepada seluruh pemain, tim pelatih, dan ofisial atas kemenangan pertama yang sangat krusial bagi Indonesia menuju Piala Dunia, ujar Erick usai pertandingan. Erick juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap kerja keras para pemain yang tampil maksimal dalam meraih 3 poin dan menjaga harapan Indonesia tetap hidup untuk lolos ke Piala Dunia. Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos, tambah Menteri BUMN tersebut. Sebelumnya, Erick sempat memberikan pernyataan tegas bahwa ia akan mundur dari posisinya sebagai Ketum PSSI jika timnas Indonesia tidak segera meraih kemenangan. Namun, para pemain berhasil membuktikan diri dengan kebangkitan luar biasa. Usai kalah dari Jepang, saya lihat pemain mau bangkit dan hal itu ditunjukkan dalam laga tadi, kata Erick. Ini modal berharga untuk laga lanjutan kualifikasi tahun depan. Semoga kita semakin siap, tambahnya penuh harap. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah kemenangan ini menambah keyakinan kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pernyataan aneh pelatih Arab Saudi usai timnas Indonesia kalahkan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang dia katakan? Setelah kekalahan mengejutkan dari timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya dia maksudkan? Temukan pernyataan aneh yang mengejutkan di sini. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, dengan rendah hati mengakui kekalahan timnya dari timnas Indonesia. Meski kecewa, Renard memberikan apresiasi kepada skuad Garuda yang menurutnya memang layak meraih kemenangan. Usai laga, pelatih asal Prancis ini menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas kemenangan perdana mereka di grup C. Selamat atas kemenangannya Indonesia, mereka pantas menang, mereka memulai laga dengan intensitas yang bagus, ujar Renard dalam konferensi pers setelah pertandingan pada Selasa, (19 November 2024. Renard bahkan memberikan penilaian yang cukup tajam terhadap penampilan anak asuhnya. Ia mengungkapkan bahwa Arab Saudi memulai pertandingan dengan mentalitas yang kurang tepat. Tapi kami memulai laga layaknya laga persahabatan. Jadi kami kalah malam ini karena itu pendekatan yang berbeda, tutur pelatih berusia 56 tahun itu dengan nada menyesal.
Meskipun begitu, Renard mengaku siap menerima tantangan besar ini dan melanjutkan tugasnya untuk membangun kembali tim. Sekarang, saya terima tantangan ini melatih lagi Arab Saudi dalam kondisi seperti ini, dan semoga ke depan kami akan meraih hasil yang bagus, kata Renard optimis. Bagaimana menurut Anda tentang pengakuan Hervé Renard? Apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia memang berada di jalur yang tepat? Yuk berikan pendapat Anda di kolom komentar. Marcelino Ferdinand tampil cemerlang di kemenangan timnas Indonesia, tapi ini reaksi berkelasnya yang membuat terharu. Menjadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi, Marcelino Ferdinand tidak terbuai dengan pujian. Bagaimana reaksinya yang rendah hati dan penuh kelas setelah pertandingan besar ini? Tonton video sampai selesai. Respons berkelas ditunjukkan Marcelino Ferdinand usai menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas timnas Arab Saudi. Walau tampil cemerlang, penyerang berusia 20 tahun ini enggan berpuas diri dan lebih memilih memberikan kredit penuh kepada rekan-rekannya. Usai pertandingan, Marcelino mengungkapkan rasa senangnya bisa turut berkontribusi dalam kemenangan bersejarah tersebut yang sekaligus menjaga harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari kemenangan ini, tapi semuanya berkat kerja keras tim. Kami bekerja dengan sangat luar biasa hari ini. Kami layak banget untuk mendapatkan kemenangan ini, ujar Marcelino dalam wawancara pasca pertandingan Selasa dalam kurung 19 November 2024. Lebih lanjut, pemain yang kini membela Oxford United FC itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan yang tiada henti. Saya sangat berterima kasih kepada seluruhnya dari Indonesia. Terima kasih telah mendoakan dan selalu support kami, tambahnya dengan penuh rasa syukur. Kemenangan ini menjadi sangat istimewa karena merupakan yang pertama kalinya bagi timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dalam 14 pertemuan terakhir. Dengan raihan 3 poin, Indonesia kini berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin dan menjaga peluang mereka untuk terus bersaing menuju Piala Dunia 2026. Setelah meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah, harapan timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh kini semakin terbuka lebar. Tentunya, para penggemar berharap hasil positif ini bisa terus berlanjut di 4 pertandingan tersisa. Bagaimana menurut Anda tentang penampilan Marcelino dan timnas Indonesia? Apakah mereka akan terus melaju dengan momentum ini? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pernyataan luar biasa Shin Tae-yong usai kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Shin Tae-yong memberikan komentar penuh semangat dan keyakinan setelah timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi. Apa yang dia katakan tentang potensi besar timnas Indonesia di masa depan? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda sebenarnya bisa meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar atas timnas Arab Saudi. Menurutnya, penampilan Indonesia kali ini adalah yang terbaik sejauh ini. Usai pertandingan, Shin memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain yang telah bekerja keras sepanjang laga. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK karena dukungan mereka memberikan motivasi besar bagi tim. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemain. Hari ini para pemain bisa jadi satu tim dan melakukan permainan yang sangat baik, kata Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan pada Selasa dalam kurung 19 November 2024. Shin juga memuji dukungan luar biasa dari para fans sepak bola Indonesia yang hadir langsung di stadion. Apalagi fans sepak bola Indonesia menjadi satu dan memberi dukungan luar biasa, itu yang jadi kekuatan besar buat para pemain. Memang apa yang kami persiapkan sudah dilakukan oleh pemain dengan baik, tambahnya dengan rasa bangga. Meskipun begitu, Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia sebenarnya bisa menang dengan skor lebih besar dari 2-0 mengingat beberapa peluang emas tercipta di awal pertandingan. Salah satunya adalah peluang yang diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen. Di awal memang ada peluang yang bagus, harusnya bisa lebih mudah untuk cetak gol, lebih banyak dari skor sekarang, kata Shin. Namun tetap saya ingin mengekspresikan hasil ini dengan berterima kasih banyak kepada para pemain, tandas pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Dengan semangat yang luar biasa dan kerja keras yang ditunjukkan, Timnas Indonesia menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda? Apakah Timnas Indonesia bisa terus mempertahankan performa gemilang ini? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Timnas Indonesia melesat tajam di ranking FIFA usai kalahkan Arab Saudi 2-0, Indonesia lewati Malaysia. Setelah kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi, Timnas Indonesia meroket di ranking FIFA. Apa artinya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Simak perubahan dramatis ini dan posisi terbaru Indonesia. Timnas Indonesia meraih lonjakan signifikan di ranking FIFA, kini menempati peringkat 127 dunia setelah memperoleh tambahan 19,16 poin. Peningkatan ini membuat total poin Indonesia naik dari 1115,94 menjadi 1135,1 poin, sebuah capaian yang patut dibanggakan. Dalam peringkat FIFA terbaru, Indonesia berhasil menggeser 5 negara sekaligus, yakni Malaysia, Malawi, Siprus, India, dan Gambia. Dengan raihan ini, Timnas Indonesia berpeluang untuk naik satu peringkat lagi, menuju posisi 126 dunia, asalkan Sierra Leone kalah dari Zambia dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 yang akan berlangsung dini hari nanti. Lalu, siapa saja pencetak gol dalam laga kemenangan tersebut? Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga ini dengan mencetak brace 2 gol yang membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan penting. Pemain muda berbakat yang kini membela Oxford United tersebut membuka keunggulan pada menit ke-32, lalu menggandakan skor pada menit ke-57, membawa Timnas Indonesia semakin percaya diri. Berkat kemenangan ini, tak hanya posisi Indonesia di ranking FIFA yang terdongkrak, tetapi juga posisi mereka di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia turut mengalami peningkatan yang signifikan. Bagaimana menurut Anda, apakah Timnas Indonesia bisa terus meraih hasil positif dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia? Jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. 5 rekor luar biasa yang diciptakan Timnas Indonesia usai kalahkan Arab Saudi 2-0, nomor 1 lewati pencapaian Vietnam. Kemenangan besar atas Arab Saudi membuka jalan bagi Timnas Indonesia mencetak sejumlah rekor hebat. Apa saja pencapaian tersebut? Nomor pertama bahkan membuat Indonesia melewati Vietnam. Temukan rekor-rekor yang mengagumkan di sini. Untuk pertama kalinya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berhasil mengalahkan Hervé Renard, pelatih Timnas Arab Saudi. Sebelumnya, dalam pertemuan pertama mereka pada 2017, Hervé Renard yang menangani Maroko sukses mengalahkan Korea Selatan asuhan Shin Tae-yong dengan skor 3-1. Dalam 13 pertemuan sebelumnya, Arab Saudi selalu superior atas Timnas Indonesia dengan 11 kemenangan dan 2 hasil imbang, sementara Indonesia belum pernah mengalahkan mereka. Namun setelah melewati 6 pertandingan tanpa kemenangan, Timnas Indonesia akhirnya mencetak kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi. Kemenangan ini tentu saja sangat berarti karena lawan yang mereka kalahkan bukan sembarangan. Arab Saudi adalah tim kuat yang selama ini mendominasi. Kemenangan ini diharapkan bisa melecut semangat Timnas Indonesia. Masih ada 4 laga tersisa yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Posisi Indonesia yang kini menempati peringkat 3 klasemen sementara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga patut dicatat. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang berhasil mencapai posisi tersebut. Sebelumnya, Thailand yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia gagal mencapai posisi itu dan terus terjebak di posisi juru kunci sepanjang babak kualifikasi. Begitu pula dengan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Meskipun mereka sempat menjadi wakil Asia Tenggara dengan koleksi poin tertinggi, yaitu 4 angka, namun tidak mampu keluar dari posisi bawah. Kini Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk melangkah lebih jauh dan harapannya hasil positif ini bisa terus berlanjut.
Apakah timnas Indonesia mampu terus menunjukkan kualitas dan meraih lebih banyak kemenangan? Ayo, berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Media Malaysia takjub, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Indonesia mungkin lolos ke Piala Dunia 2026. Media Malaysia mengungkapkan kekaguman mereka atas kemenangan luar biasa timnas Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka begitu terkesan? Media Malaysia, OneFootball My, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Selasa 19/11/2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam komentarnya, OneFootball My memprediksi bahwa timnas Indonesia akan terus konsisten lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan bahkan memiliki peluang untuk melaju ke putaran final Piala Dunia di masa depan. Walaupun kami sering meledek timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia, tulis OneFootball My di akun X-nya @onfootballem pada Selasa (19 November 2024). Pernyataan ini menunjukkan pengakuan dan harapan positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, meskipun selama ini timnas Indonesia sering menjadi bahan ledekan. Kemenangan atas Arab Saudi dianggap sebagai bukti kemajuan signifikan dan langkah penting bagi timnas Indonesia untuk terus melangkah lebih jauh dalam kualifikasi internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah prediksi OneFootball My tentang masa depan timnas Indonesia akan terwujud? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Wasit Rustam Lutfullin diteriaki mafia usai pimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang terjadi? Setelah memimpin laga sengit antara timnas Indonesia dan Arab Saudi, wasit Rustam Lutfullin mendapat sorotan tajam. Beberapa pihak meneriakinya mafia. Apa yang membuat kejadian ini begitu kontroversial? Wasit Rustam Lutfullin sempat menjadi sorotan selama pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, di mana ia diteriaki mafia oleh sebagian besar supporter yang hadir. Meski begitu, secara umum kepemimpinan wasit asal Uzbekistan ini tidak bisa dianggap buruk. Meskipun ada beberapa momen yang memicu kemarahan supporter, Lutfullin memimpin pertandingan dengan cukup tegas. Selama laga, teriakan mafia, mafia, mafia terdengar setiap kali wasit dianggap tidak membuat keputusan yang dianggap adil oleh supporter timnas Indonesia. Salah satu insiden yang memicu reaksi tersebut terjadi pada menit 45+4 ketika Lutfullin sempat ragu untuk memberikan hukuman terhadap Hasan Atambakti setelah sebuah pelanggaran. Keputusan wasit yang dianggap kontroversial itu membuat supporter merasa kecewa dan mereka terus meneriaki Lutfullin dengan kata mafia. Selain itu, pada beberapa pelanggaran yang melibatkan pemain Indonesia, wasit juga dinilai kurang tegas dalam memberikan hukuman, terutama terkait dengan pengabaian kartu kuning atau merah bagi pemain Arab Saudi yang melakukan pelanggaran keras terhadap pemain timnas Indonesia. Namun, meskipun ada ketegangan dan kritik dari supporter, Lutfullin menunjukkan ketegasan dalam beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah pencabutan kartu merah untuk Justin Hubner pada menit ke-89, yang merupakan kartu kuning kedua untuk bek timnas Indonesia tersebut. Di akhir laga, Lutfullin juga memberikan tambahan waktu sebanyak 7 menit, meskipun pertandingan akhirnya berlangsung hingga menit ke-100 yang menambah ketegangan di stadion. Meskipun banyak kritik datang dari tribun, keputusan-keputusan yang dibuat Lutfullin dalam situasi-situasi kritis tetap menunjukkan bahwa dia memimpin pertandingan dengan prinsip dan otoritas, meskipun tidak lepas dari kontroversi. Bagaimana menurut Anda mengenai kepemimpinan wasit Lutfullin dalam pertandingan ini? Apakah Anda setuju dengan reaksi supporter ataukah keputusan wasit sudah cukup adil? Ayo, beri pendapat Anda di kolom komentar. Luar biasa!
Clean sheet timnas Indonesia lawan Arab Saudi dipamerkan 3 kali oleh FC Dallas. FC Dallas memuji keberhasilan timnas Indonesia dalam menjaga clean sheet saat mengalahkan Arab Saudi. Keberhasilan ini bahkan dipamerkan 3 kali oleh klub asal Amerika Serikat tersebut. Simak apa yang membuat mereka terkesan. Timnas Indonesia kembali menunjukkan semangat juang yang luar biasa, berhasil melawan inferioritas dan mencatatkan prestasi baru di setiap laga. Tidak hanya supporter yang merayakan kemenangan ini, bahkan klub Mulls FC Dallas yang menaungi kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, turut ikut merayakan keberhasilan timnas Garuda. FC Dallas membuat 3 unggahan berbeda untuk merayakan pesta rakyat Indonesia. Unggahan pertama mereka muncul saat Marcelino Ferdinand mencetak gol kedua ke gawang Arab Saudi yang menjadi momen penting dalam kemenangan tersebut. Kemudian, setelah laga berakhir, FC Dallas kembali memberi apresiasi dengan komentar, "Clean sheet Bang Paes," mengacu pada catatan tanpa kebobolan yang berhasil diraih Maarten Paes dalam pertandingan tersebut. Seperti yang dilansir Bolasport.com, tak hanya itu, FC Dallas juga mengunggah momen selebrasi Paes setelah mengetahui hasil positif yang diraih timnas Indonesia. Ini merupakan clean sheet kedua bagi Maarten Paes dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya menjadi kunci keberhasilan Indonesia menahan timnas Australia tanpa gol. Dengan jarak hanya 2 bulan, Paes kembali menunjukkan performa fantastis, mencatatkan clean sheet yang sangat spesial mengingat kekuatan lawan yang dihadapi. Keberhasilan Maarten Paes dalam menjaga gawang timnas Indonesia tetap bersih dari gol Arab Saudi tentu menjadi pencapaian yang luar biasa. Selain memberikan kontribusi besar bagi kemenangan, ia juga semakin menunjukkan kualitasnya sebagai kiper andalan yang mampu menghadapi tantangan besar di level internasional. Bagaimana menurut Anda tentang performa Maarten Paes dan keberhasilan timnas Indonesia dalam laga ini? Apakah Indonesia dapat terus mempertahankan momentum ini di laga-laga mendatang? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar.